kasus 2 ini saya atas nama Nova Dwi Dewantoro sebagai pengamat. Lalu Ibu Maria Elisa Dahlia sebagai coach dan Bapak Mario Kurniawantoro sebagai coach C. Kita lanjut langsung saja di kasus 2. Saya akan bacakan kasusnya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid tersebut tidak mau mengikuti les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dan murid tersebut dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Lonceng istirahat berbunyi. Ibu Eca keluar dari ruangan kelas hendak ke ruangan guru. Langkah terhenti. Di depan pintu kelasnya berdiri Mario dengan wajah gelisah dan bingung. Mario, kenapa kamu berdiri sini? Ada apa, nak? Ibu, bisakah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Ya, tentu saja Ibu ada waktu. Ayo kita berbincang di ruangan kelas Ibu saja. Kamu boleh duduk di situ, nak. Terima kasih. Baiklah. Ada apa dengan kamu, Mario? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran, Bu. Saya membutuhkan seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia mendengarkan saya. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kita capai di akhir diskusi ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Ibu. Terus, apakah ada lagi? Saya bingung, Bu. Kenapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang saya lakukan? Bolehkah kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Apa yang membuatmu merasa diperlakukan tidak adil? Begini, Bu. Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat guru tersebut. Nah, kecuali saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut les privat, Bu, termasuk saya. Terus, selain merasa tidak nyaman, apakah ada hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les privat dengan guru tersebut mendapatkan nilai-nilai yang tinggi, Bu. Nah, sementara saya selalu mendapat nilai yang rendah. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi, Bu, di antara yang lain. Jika Ibu boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisakah kamu ceritakan lagi? Begini, Bu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tetapi, mengapa nilai yang saya dapatkan selalu saja rendah? Selama ini, langkah-langkah apa saja yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah ini? Selama ini, saya sudah rajin belajar, Bu, dan mengulangi pembelajaran yang didapat di sekolah. Jadi, saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai rendah karena tidak mengikuti les privat guru tersebut, Bu. Terus, Ibu mau tahu nih, kamu pernah tidak mendiskusikannya dengan guru tersebut? Belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat, sebelum mereka les privat dengan guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi, Bu. Namun, setelah mereka mengikuti les dan saya tidak, nah nilai saya langsung berubah, Bu. Jadi rendah. Jadi seperti itu, Bu. Baik-baik. Sekarang, yang kamu rasa, kesempatan apa yang kamu miliki? Sebenarnya, tadi saya mau menemui guru tersebut, Bu. Terus, mengapa kamu tidak lakukan itu? Tapi, saya merasa takut. Nanti, takut
takutnya saya dimarahi. Nah, itulah mengapa saya ragu-ragu, Bu, dan menemui Ibu sekarang. Menurut kamu, apa guru tersebut pernah marah-marah? Gurunya baik sih, Bu, sebenarnya. Kemudian pembelajarannya juga menarik, metode dan medianya juga variatif. Saya sangat menyukai pembelajarannya, Bu, jujur. Wah, kalau begitu, kenapa kamu tidak coba saja? Itu tentu akan membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus, itu yang harusnya kamu lakukan. Terus nanti setelah kamu bertemu guru tersebut, apa nih yang ingin kamu sampaikan kepada? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, selain itu, saya ingin mengkonfirmasi juga ini, Bu. Alasan saya mendapat nilai yang rendah itu seperti apa? Gitu. Mantap. Kamu bisa lakukan itu. Selain itu, menurut kamu sendiri nih, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa sangat yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak ikut les privat? Begini, Bu. Saya selalu juara kelas, Bu, sebelumnya. Nah, selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan saya selalu mengerjakan tugas dengan baik, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan belajar, Bu. Karena setelah pulang sekolah, saya harus membantu ibu jualan kue keliling dari rumah ke rumah. Karena kios yang dulunya menerima titipan kue dari ibu tidak dibuka lagi, Bu. Gitu ya ceritanya. Apakah hal itu menurut kamu mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya sih, Bu. Saya menjadi kurang maksimal belajar karena saya harus jualan keliling hingga sore. Kemudian pulangnya kadang sampai malam, kemudian saya langsung tertidur karena kelelahan, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah benar disebabkan karena kamu tidak ikut les privat atau memang karena kamu sendiri kurang belajar? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya kepada guru tersebut, Bu, untuk memastikan dugaan saya. Nah, selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar dengan baik, Bu. Lalu, saya akan mengusahakan belajar sebelum jualan kue dan meminta ibu untuk mengurangi jumlah dagangan saya, sehingga saya tidak jualan kue sampai sore. Karena bagaimanapun saya harus tetap membantu ibu. Bagus sekali solusi tersebut. Mantap. Terus, ada 3 hal lain yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Saya akan meminta bantuan teman untuk membantu saya pada materi tersebut nanti. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuanmu? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan kemarin. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan waktu jualan kue saya di rumah. Dan yang keempat, Bu, saya juga akan meminta bantuan teman dalam belajar. Gitu, Bu. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan semua rencanamu ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri, Bu, untuk menemui guru tersebut. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jadwal belajar dan jualan kue saya di rumah. Wah, bagus. Ini rencana yang sangat bagus. Tapi ada satu hal lagi nih. Kamu akan minta bantuan siapa untuk menjalankan semua komitmen ini? Saya akan mengajak teman duduk saya, Bu, untuk menemui guru tersebut. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya dalam belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan.
Baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya pada hari ini. Saya akan masuk kelas dulu ya Bu, karena teman yang lain sudah masuk tadi Bu. Mohon maaf. Sama-sama Mario, Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Baik Bu, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kasus 2 yang sudah diperankan Ibu Maria Elisa Dahlia sebagai coach dan Pak Mario sebagai coach. Jadi di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan hasil lembar pengamatan saya sesuai dengan model Tirta. Sehingga di sini ada 4 langkah model Tirta, yaitu yang pertama, langkah pertama tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Komentar saya telah menyampaikan langkah tujuan, yaitu pada percakapan saat Ibu Ecak bercakap, yaitu jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kita capai dari diskusi ini. Dari percakapan tersebut mengandung tujuan seorang coaching. Langkah yang kedua yaitu identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini saya menemukan ada 2 tadi percakapan dari Ecak selaku coach, yaitu yang pertama, boleh kamu ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Terus yang kedua, Ibu Ecak ada lagi percakapan dari Ibu Ecak ya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Dari kedua percakapan tersebut dari Ibu Ecak ini mengandung menurut pengamatan saya identifikasi dari model Tirta. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach C dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi saya menemukan menurut komentar saya ini ada tadi penglihatan saya ada 4 pertanyaan yang dalam percakapan antara Ibu Ecak dengan Pak Mario, yang Ibu Ecaknya sebagai coach. Yang pertama, lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Percakapan yang keduanya, bagus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang ketiga, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dan yang keempat, nah selanjutnya apa rencana kamu untuk mencapai tujuan? Berikut ini yang pengamatan saya yang masuk dalam model Tirta rencana aksi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu tanggung jawab, model Tirta yang bertanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach C dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini telah menyampaikan langkah tanggung jawab yaitu pada percakapannya Ibu Ecak, yaitu lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini. Dan yang kedua percakapannya Ibu Ecak yaitu siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen. Jadi berikut hasil dari pengamatan saya selaku pengamat yang sesuai dengan langkah dalam model Tirta.